Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Fuga Yudhistihar dan pembimbing saya Ibu Korotul Uyut. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melaporkan hasil penelitian kami, yaitu gambaran pemaknaan spiritualitas sebagai faktor protektif pada remaja Kota Makassar yang mengalami psychological maltreatment. Baik, langsung saja bahwa ditemukan adanya sejumlah data yang menjelaskan bahwa ternyata masih banyak kasus kekerasan remaja yang terjadi di Indonesia dan dilakukan oleh figur orang tua. Sementara peran orang tua yang diharapkan yaitu dapat mendampingi remaja untuk berkembang secara optimal. Nah, melalui pemberian afeksi dan otonomi. Lalu dalam perspektif Islam dikenal juga dengan pola asuh kenabian melalui pemberian keteladanan, nasihat, afeksi, apresiasi, dan ketegasan. Sehingga kemudian ditemukan adanya kesenjangan antara peran orang tua yang diharapkan dengan fenomena yang menunjukkan bahwa sejumlah data yang menemukan bahwa masih banyak kasus kekerasan remaja yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh figur orang tua. Lalu kemudian sejumlah data juga menemukan bahwa kasus kekerasan di Indonesia itu mayoritas dialami oleh populasi remaja. Sementara konstruk psychological maltreatment menjelaskan bahwa kekerasan itu rentan dialami oleh anak usia di bawah usia sekolah karena anak cenderung powerless sehingga mudah dijadikan pelampiasan emosi negatif oleh figur orang tua. Maka kemudian terdapat kesenjangan yang ditemukan antara data yang menemukan bahwa ternyata banyak kasus kekerasan yang terjadi pada kalangan remaja dengan konstruk psychological maltreatment yang menjelaskan bahwa justru kasus kekerasan itu lebih rentan dialami oleh anak. Lalu kemudian, psychological maltreatment itu berdampak negatif secara psikologis dan juga pada aspek yang lain, baik dari segi kognitif, emosi, kemudian perilaku. Lalu kemudian pada kasus tertentu terdapat temuan yang menunjukkan bahwa ternyata orang yang mengalami, individu yang mengalami psychological maltreatment itu dapat berkembang secara optimal dengan mengembangkan faktor protektif resiliensi, salah satunya yang berupa spiritualitas. Maka kemudian hal tersebut mendasari penelitian ini dengan pendekatan kualitatif, studi deskriptif, tujuannya untuk menggambarkan spiritualitas pada remaja yang mengalami psychological maltreatment. Kemudian teknik pengumpulan datanya melalui observasi dan interview. Kriteria partisipannya remaja berjenis kelamin perempuan sebanyak 3 orang, berdomisili di Kota Makassar, dan tengah mengalami kekerasan yang tergolong psychological maltreatment. Kemudian ketiga partisipan beragama Islam. Lalu terkait dengan berikut beberapa gambaran kekerasan yang ditemukan dan dampak psikologisnya, yang mana pada intinya kekerasan tersebut tergolong pada tipe dominannya itu tipe denying emotional responsiveness dan spurning dari psychological maltreatment. Lalu pada intinya penelitian ini menemukan bahwa meskipun remaja mengalami psychological maltreatment, tapi adanya potensi spiritualitas membuat remaja dapat mengembangkan perspektif yang lebih luas dalam memandang pengalaman kekerasan tersebut, dalam memandang pengalaman kekerasannya. Sehingga kemudian adanya potensi spiritualitas ini diperkuat oleh praktik religiositas seperti sholat, berdoa, dan berzikir yang mendatangkan ketenangan pada diri partisipan dan membuat partisipan dapat berhusnuzon dalam memandang pengalaman kekerasannya, sehingga hal itu membuat partisipan menjadi lebih adaptif dan hasil dari penelitian ini memberikan harapan kepada remaja bahwa meskipun mengalami pengalaman psychological maltreatment masih ada peluang untuk tetap berkembang secara optimal ke depannya dalam menjalani kehidupan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.